akhir-akhir ini Infinix kayaknya lagi kenceng-kencengnya launching smartphone baru. Dan yang saat ini gue pegang, smartphone ini katanya punya tagline gaming garis keras. Dan ini dia, Infinix Note 11 Pro. Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment. Make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you. Oke, kita ke sisi desainnya dulu. Desain dari si Infinix Note 11 Pro ini menurut gue salah satu smartphone Infinix yang menurut gue cukup bagus. Cuma bahannya masih tetap polikarbonat dan bagian belakangnya itu loh shining, shimmering, splendid banget. Dan frame kameranya itu gede bener. Ya, kalian bisa lihat di sini ada 3 kamera. Yang kamera utamanya 64 megapiksel di bagian atas itu gede bener. Dan ya, di bagian belakangnya ini ada tulisan Infinix dan juga warna abu-abu yang gue pegang ini cukup bagus sih sebenarnya. Cuma ada tekstur yang bikin bagian belakangnya itu nambah kesan grip yang cukup oke. Nah, untuk di bagian depan ya seperti biasa, Infinix tetap ngasih layar sebesar hampir 7 inci, itulah HP Infinix gede-gede. Dan di sebelah kanan itu ada tombol power yang menyatu dengan tombol fingerprint. Kemudian juga ada tombol volume up and down, di bagian atas kosong, di bagian sebelah kiri ada SIM card slot yang triple alias dedicated, dan di bagian bawahnya ada jack 3,5 mm, ada mikrofon, kemudian ada USB Type-C port, dan ada grill speaker. Iya, menurut gue kelengkapan dari Infinix Note 11 Pro ini ya cukup aja sih. Ya, seenggaknya masih ada jack 3,5 mm. Oke, kita ke spesifikasi. Ya, spesifikasi dari si Infinix Note 11 Pro ini adalah dia pakai chipset dari MediaTek Helio G96. Kemudian dia pakai RAM sebesar 8 GB dan internal storage-nya 128 GB. Dan jangan lupa Infinix Note 11 Pro ini punya baterai sebesar 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Ya, akhirnya Infinix ngeluarin smartphone dengan fast charging ngebut lagi. Nah, untuk urusan performa nggak usah diraguin lagi lah ya. Helio G96 yang dipadukan dengan RAM sebesar 8 GB. Next, untuk kameranya. Ya, si Infinix Note 11 Pro ini punya triple kamera, di mana kamera utamanya sebesar 64 megapiksel. Kemudian juga si Infinix Note 11 Pro juga punya kamera tele sebesar 13 megapiksel dengan 2x optical zoom, dan satu lagi kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk hasil kameranya gimana? Ya, untuk hasil kameranya si Infinix Note 11 Pro menurut gue cukup bagus di kelasnya. Ya, ini harganya 2 jutaan, dan lagi-lagi Infinix berhasil membuat gue tercengang dengan software kameranya, dimana kalian bisa menjepret foto gelap dengan hasil yang cukup bagus. Nah, untuk perekaman videonya sendiri seperti biasa, Infinix punya resolusi sendiri yaitu 2K, jadi kalian bisa ngerekam 2K tanpa ACE. Kalau misalnya kalian mau pakai stabilization-nya, kalian pakai di resolusi 1080p atau mungkin di 720p aja. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Infinix Note 11 Pro. Jadi ini rada berisik ya, karena ya gue lagi di gang, dan ini di resolusi 2K. Dia nggak punya stabilizer di 2K. Kita pindah ke 1080. Oke, ini udah di 1080 dan kalian bisa lihat ini udah ada stabilisasinya. Dan ya, cukup sedikit improve sih dari Infinix Note 10 yang kemarin. Dan ya, ini hasilnya ya cukup memuaskan. Nah, dia punya kamera tele 2 kali optical zoom. Dan ini hasil kameranya di 1080 di 30 frame per second. Ada bocil-bocil lagi pada lari. Iya, ayo bocil lari. Dan ini di 1080. Ada stabilisasinya. Selanjutnya kita ke bagian display. Iya, ini bagian displaynya adalah salah satu bagian yang Infinix gembar-gemborkan, dimana dia punya layar sebesar 6,95 inch dengan resolusi Full HD+. Dan jangan lupa, Infinix Note 11 Pro ini punya refresh rate 120 Hz, jadi kalian bisa merasakan yang namanya layar tuh halus bener gitu di 120 Hz. Jadi dia bukan 60 Hz atau mungkin 90 Hz, jadi dia langsung gaspol di 120 Hz. Dan ini menurut gue bisa jadi salah satu smartphone Infinix yang terbaik sih menurut gue, karena
ya enak aja, halus gitu. Tapi sayangnya dia nggak pakai layar AMOLED. Jadi kalau misalkan mau layar AMOLED, kalian pilih di Note 11 yang biasa. Tapi untuk refresh rate-nya di Note 11 biasa dia di 60 Hz saja. Ya, walaupun si Infinix Note 11 Pro ini pakai layar IPS, nggak AMOLED, tapi warna yang dihasilkan dari layar Infinix Note 11 Pro ini cerah, terus juga gonjreng. Yang terakhir adalah fitur. Ya, ada beberapa fitur di Note 11 Pro ini yang menurut gue cukup bagus, dan ada beberapa juga yang absen ya. Yang pertama ada dual stereo speaker. Ya, Infinix Note 11 Pro ini punya dual stereo speaker yang kenceng banget. Oke, sekarang kita akan cek hasil suara yang dikeluarkan oleh speaker Infinix Note 11 Pro. Gak afdol kalau misalnya kita nggak cek di luar ruangan ya. Dan sekarang gue akan cek sekencang apa si speaker dari Infinix Note 11 Pro. Kita udah di full, iya ya, udah full nih volumenya. Kita akan dengerin kayak gini. Sumpah ini kencang banget sih speakernya. Oke, ini enak, speakernya kencang, terus juga ya nggak cempreng juga. Dan si Infinix Note 11 Pro ini enak karena dia punya dual stereo speaker. Dan untuk volume setengah aja nih udah kenceng banget. Jadi speaker dari Infinix Note 11 Pro ini outdoor approved. Nah, fitur yang absen dari si Infinix Note 11 Pro itu adalah NFC. Ya, karena di seri Pro harusnya punya segalanya, NFC, kemudian juga layar AMOLED, segala macam. Itu kayaknya harus dimasukin di seri Pro sih, karena Infinix Note 11 series yang pakai NFC itu di SNFC ya, 11S NFC, itu dia punya sendiri. Tapi sayangnya di seri Pro ini nggak ada yang namanya NFC. Patut disayangkan. Oke, tadi kita udah ngebahas desain, kemudian juga membahas spesifikasi, performa, layar, kamera. Dan gue akan bagi ke kalian first impression gue selama 2-3 harian ini pakai si Note 11 Pro. Kita bagian yang bagus-bagusnya dulu. Yang pertama adalah desainnya. Iya, ini desainnya menurut gue nggak malu-maluin banget kalau misalnya kalian nggak pakai casing, walaupun pakai polikarbonat, tapi seenggaknya nggak malu-maluin banget gitu. Yang kedua adalah performanya. Ya, si Infinix Note 11 Pro ini pakai chipset MediaTek Helio G96 yang dapat skor Antutu benchmarknya 300 ribuan, dan ini cukup ngebut banget. Jangan lupa, si Infinix Note 11 Pro ini ditandemkan dengan RAM sebesar 8GB dan ditambah virtual RAM sebesar 3GB. Jadi kalian dapat total RAM sebesar 11GB. Kemudian kameranya, ya, Infinix Note 11 Pro punya kamera yang menurut gue nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek banget. Tapi untuk hasil kamera malamnya, ini bagus banget. Dan yang terakhir adalah dual stereo speaker. Ya, Infinix Note 11 Pro ini punya dual stereo speaker yang kenceng banget. Dan ya, gue nggak berani kenceng-kenceng karena di seperempat aja tuh volumenya udah gede banget. Oke, kalau tadi adalah yang bagus-bagusnya, dan sekarang gue akan share yang menurut gue kayaknya harus ada upgrade dikit lah ya dari si Infinix ke depannya. Yang pertama adalah audio saat ngerekam video. Iya, ini karena si Infinix Note 11 Pro dan HP Infinix sebelum-sebelumnya pun dia cuma pakai single microphone, dan itu menurut gue kayaknya membuat hasil audio perekamannya itu kayak kaleng rombeng gitu. Dan kayaknya gue harus sampein ke Infinix kalau kedepannya harus punya stereo microphone biar hasil suara dari rekaman videonya lebih baik lagi. Yang kedua adalah Infinix Note 11 Pro ini nggak punya lensa ultra wide, dimana kayaknya kamera ultra wide ini cukup krusial dibandingkan dengan kamera tele yang katanya 30 kali zoom. Tetap dipakai, cuma nggak sering kamera ultra wide. Jadi menurut gue untuk kedepannya Note 12 atau Note 13 Pro ya, itu ada lensa ultra wide. Karena di sebelumnya pun ada kamera ultra wide di Note 10 Pro. Tapi kenapa si Infinix itu ngapus si ultra wide-nya? Oke, itu adalah tadi pengalaman pribadi gue selama 3 hari pakai si Infinix Note 11 Pro. Ya, untuk harga Infinix Note 11 Pro ini di harga 2 jutaan. Untuk flash sale-nya tepatnya di 2969 juta. Apakah ini worth it? Menurut gue ini salah satu smartphone Infinix yang paling worth it sih, karena ini di kastanya itu udah paling atas. Karena di Note 11 series itu ada 4 kalau nggak salah. Note 11 biasa, Note 11
S NFC Note 11 doang, Note 11 Pro. Jadi ini ada 4 series dan ini adalah kasta yang paling tinggi. Oke, sekian aja video kali ini kita ngebahas si Infinix Note 11 Pro. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk tonton video gue yang di sebelah sini. Sekian, Dugi pamit. Have a nice day. Bye-bye.